Oke, untuk yang kedua ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu? Aman, Pak, aman. Aman ya. Oke, kalau aman amin. Lanjut. Yang ketiga, tabung gas yang ketiga memiliki massa total brutonya diketahui 28 kg. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan hari ini Tata dibagikan tiket bersama wali kelas. Siang beres-beres lemari, besok kumpul neng BBPM, malamnya pulang. Oke, kita lanjut. Siap. Siap. Siap, Bu. Malam pulang. Oke, siap. Siap, Bu Nuni. Lanjut, Pak Eko. Lanjut ya. Oke. Ya, Bu. Nah, di sini menghitung volume kendaraan di terminal sama dengan jumlah kendaraan yang disediakan. Oke. Nah, gambar di situ ada ruas ya. Di sini ada, saya perbesar sedikit. Nah, di sini ada Jalan Hamka, dari Soekarno, Surya, Tamrin, Pahlawan. Oke. Nah, di sini ada beberapa jalan, nama jalan, dan ada jumlah mobil yang melewatinya ya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan gue nih teman-teman ya. Kalian Oke, dengan asumsi tidak ada yang berhenti atau parkir, nah kira-kira beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Nah, untuk pernyataan 1, kendaraan. Oke, siap. Berarti tata bahasanya nanti tolong diperbaikin Bapak Ibu ya. Oke, bingung bacanya. Sama, saya juga bingung bacanya. Oke, untuk pernyataan 1, kendaraan yang melewati Jalan Surya lebih banyak daripada kendaraan yang melewati Pahlawan. Pernyataan 2, jumlah kendaraan yang melewati Jalan Soekarno dan Jalan Diponegoro sama dengan banyak kendaraan yang melewati Tamrin. Pernyataan 3, yang lewat Jalan Soekarno lebih banyak daripada yang lewat Antasari. Pernyataan 4, yang kembalikan ke gambar. Nah, tadi X-nya adalah yang melewati Diponegoro, berarti 50. Kemudian Y-nya, berarti di sini Y 70. Z-nya 130. Di sini ada Y juga, 70. Oke, mudah-mudahan nanti selanjutnya numerasinya yang umum gitu ya. Seperti nomor 1. Oke, siap. Semangat Bu Dila. Oke, sekarang kita perhatikan untuk pernyataannya. Pernyataan 1. Kendaraan yang melewati Jalan Surya lebih banyak daripada yang melewati Pahlawan. Yang melewati Jalan Surya ada berapa? Ada 100. Apakah lebih banyak daripada yang melewati Pahlawan? Yang melewati Pahlawan 130. Nah, ini kan salah ya. Nah, berarti jawabannya sah. Harusnya kurang dari, tidak lebih dari. Dan pernyataan 2, yang melewati Soekarno dan Diponegoro, Soekarno dan Diponegoro sama dengan yang melewati Tamrin. Nah, ini kan sama ya. 70 tambah 50 sama dengan 120. Ini saya tulis di sini. 70 tambah 50 sama dengan 120. Berarti benar. Nah, ini tadi untuk Surya 100 lebih dari 130. Nah, ini kan salah. Nah, untuk pernyataan 3, banyak kendaraan yang melewati Soekarno. Masih Soekarno. Lebih banyak daripada yang melewati Antasari. Nah, ini kan benar ya. 70 lebih dari 50.
Ini 70 lebih dari 50, benar. Oke. Nah, untuk pernyataan keempat, yang melewati Martapura, mana Martapura di sini? 10 lebih sedikit daripada yang melewati Pahlawan. Pahlawan, oh di sebelahnya. Nah, 110. Apakah sama dengan 130 dikurangi 10? Nah, ini kan salah ya. Seratus 110, sorry. 110, nah ini kan tidak sama dengan gitu ya. 130 dikurangi 10. Nah, kemudian pernyataan 5 lebih adem. Nah, tidak terlalu ragu ya. Oke, pernyataan 5. Kendaraan yang melewati Hamka, berarti lebih fokus semuanya ya. Alhamdulillah. Yang melewati Hamka. Karena nggak ngerti, jadi lebih adem. Oke, siap. Yang melewati Hamka ada 150, 3 kali lipat daripada yang melewati Diponegoro. Nah, ini kan benar Bapak Ibu ya. Jadi 150 sama dengan 3 kali lipat dari 50. Benar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ada yang masih ditanyakan, silakan. Mohon izin Bapak menanya. Oke, siap Pak Hidayat. Kalau Pak saya lihat, dong. mohon izin Bapak mau nanya. Jadi kalau saya lihat di sini dari Bapak ngejelasin nomor 3 aja itu sekian menit ya. Jadi kalau saya lihat ini alangkah indahnya. Ini kan untuk seluruh guru mapel ya. Ini tadi kita membaca petanya, langsung kita buat variabel, kita buat persamaan ada 2 variabel, ada 3 variabel, dan kita buat persamaan eliminasi. Terus kita masukin satu-satu. Alangkah indahnya bagaimana masukin angka-angkanya, nggak usah pakai variabel-variabel. Jadi Bapak Ibu guru semuanya langsung membandingkan, mengcompare yang ada di permukaan pertama, kedua, ketiga. Itu lebih cocok Pak. Ketimbang kita membuat, ini baru usulan aja ya soal ini bagus banget, tapi bagaimana alangkah baiknya, karena ini untuk guru mapel, seluruh guru mapel, langsung masukin angka-angkanya gitu. Jadi nggak perlu kita mencari beberapa yang tidak diketahui. Usulan aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua Pak. Iya, silakan. Ini cocok buat soal Olimpiade Pak. Oh gitu. Iya. Bukan buat guru-guru Pak. Ini guru matematika aja bingung ya pada dia. Cocok variabelnya. Soalnya. Apalagi yang lain Pak. Oke. Apalagi guru bahasa Inggris Pak. Oke. Nah, alhamdulillah mulai rame. Iya. Apalagi guru seni budaya Pak. Nah, itu budaya Tambah juga. Rama tegas. Oke. Yang ketiga mungkin ini ya usulan dari saya sama Y sama Z itu dihilangin. Jadi misalkan contoh yang keluar 50 sama 150, yang masuk 70. Nah, yang jalan pahlawan nggak tahu berapa, baru dihituin gitu. Jadi soal seperti ini cuma lebih sederhana lagi gitu. Jadi cuma tambah kurang doang. Kalau menurut saya gitu. Berarti variabelnya nggak usah banyak Pak ya. Variabelnya nggak usah banyak Pak. Tapi nalarnya main. Setuju. Jadi hanya tambah kurang aja gitu. Variabel dulu Pak. Hanya tambah kurang aja Pak Mula. Setuju. Kurang aja lah. Apalagi guru olahraga, gitu sampai 8 doang. Ya. Siap. Kebermanfaatan juga untuk kitanya juga kan enggak itu Pak. Variabel itu apaan sih? Nah, loh. Itu variabel. Pusing deh. Oke, ada usul yang lain Bapak Ibu silakan. Lanjut. Oke, lanjut Pak. Ya. Nah, mungkin nanti tadi usulan lanjut. Nggak usah terlalu banyak variabelnya lah ya, biar langsung ketahuan angkanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nah, ini lebih susah lagi. Gimana nih Bapak Ibu? Waduh. Salah satu bentuk fraktal. Bapak pusing Pak. Aduh, gimana ini? Nggak usah dikeluarin Pak soal kayak gini. Ini tahap semimpinya Pak. Semi Olimpiade ini ini. matematik banget itu Pak. Nah, jadi kalau di soal saya kan pada bener tambah beban hidup. Nambah beban hidup ya. Kalau tumpukan duit nggak apa-apa Pak. Ini kebermanaan. Lanjut.
kebermanaan soal untuk Ini selanjutnya itu juga harus dipertimbangkan barangkali. Oke, siap. Baru Komplit, Mak. Oke. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu? Bisa. Oke, nah di sini kan ada gambar segitiga hitam dan Masih ngerti? segitiga hitam dan segitiga putih Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kita perhatikan aja yang hitamnya dulu Bapak Ibu. Nah, gambar yang pertama atau tahap 1 ada berapa? Ada Ada 1. Tuh, kalau tahap kedua ada? Ada 3. Oke, tahap ketiga ada? Ada 4. 9. Ada 9. 9. Berarti tahap keempat ada 27 dan 27. Lipatan 3 ya? Oke, nah berarti suku ke atau tahap ke N-nya, berarti kan di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk 3 pangkat Ibu ya. Ya. N dikurangi Pangkat 1. Dapat dari mana N 1? itu? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Boro-boro jawab, Oh, Pak. Bisa. Ini kan mirip geometri ya, Pak. Betul. Geometri. Mohon izin Pak nanya, Pak. Betul. Ya. Kami nggak ada gambar segitiganya, Pak. 3N1 dari mana ya, Pak? Mohon izin, Pak. Oke, monggo Bapak. Kalau kemarin kita nggak keluar gambarnya, Pak. Nggak keluar gambarnya. Nggak keluar gambarnya. Oke, Nggak ada mohon ya maaf gambar. kalau Sama gitu. kayak Mbak Dayat saya. Nggak ada gambarnya juga. Bingung. Nggak ada gambarnya juga Nggak semuanya. ada gambar kita gambarnya. menerka-nerka. Ini gambarnya mana dan pakai geometriknya mana gitu loh. Oh gitu. Ya, nanti Server saya screen-nya aja pastikan. bingung apaan. Oke, berarti dari sisi gambarnya mungkin lupa ke-upload kali Bapak Ibu ya. Berarti besok dikeluarin itu segitiganya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu Ningrum. 3N1 dari mana ya, Pak? Oke. Nah, jadi ini kan tadi mengikuti pola geometri ya. Untuk geometri ada yang masih enggak pola geometri? Nah, ini kan hafalnya semuanya, Pak. Ini macam-macam, Pak. Gado-gado. Gado-gado ini bagunya. Nah, jadi kalau geometri itu ibaratnya 40 tahun lalu. rasio Ibu ya, Bapak ya. Jadi rasio antara dua, di sekolahnya tahap ya, antara 2 tahap yang berurutan selalu sama. Kalau kita perhatikan di sini, berapa rasionya? 3 dibagi 1, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau mau dicari dapat dari mana rumusnya, berarti di sini yang pertama cukup pertamanya atau tahap pertama, ini kan nilainya 1. Rasionya tadi kita dapat 3. Nah, untuk barisan atau deret geometri, nah, kita kenal suku ke N. Nah, rumusnya A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Nah, tinggal substitusi Bapak Ibu. A-nya kan tadi 1. R-nya 3 pangkat N min 1. Nah, ini jadi 3 pangkat N min 1. Nah, dari situ Bapak Ibu. Susah bet. Susah bet. Atau tadi kan bisa kita langsung dari 3 pangkat, betul. Berarti kan yang pertama 3 pangkat 0 gitu ya. 3 pangkat 0, 3 pangkat. N itu urutan ya? Ya, N itu suku ke sekian, suku ke N. Nah, kalau kita perhatikan di sini suku pertamanya 3 pangkat 0, suku keduanya atau tahap keduanya 3 pangkat 1. Oh, berarti jadi 3 pangkat N-nya dikurangi 1 gitu ya. Itu kalau mau langsung. ya. 3 pangkat 2 ya. 9. Iya, 9 betul. 3 pangkat 2, 27, 3 pangkat 3. Selanjutnya kan 81 Bapak Ibu ya. Kalau mau dihitung, kalau kelihatan tuh gambar hitam-hitamnya. Atau di kelas 11 ini, Bapak Ibu, jangan kalah. Kelas 11 ini. Kelas 11. Ngopi. Dari kelas 8 sudah diperkenalkan tentang barisan, cuman nggak sekompleks ini Bapak Ibu ya. Kalau yang 40 tahun lalu dapat matematikanya gimana? Lupa. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita perhatikan yang putih Bapak Ibu ya. Yang putih dulu deh. Yang putih. Nah, untuk gambar yang pertama, ini kan masih 0 Ibu ya. Belum ada. Gambar yang kedua ada 1. 1. Gambar yang ketiga? 4. 4. Yang keempat? Banyak. Banyak tuh. 4 kali 3 tambah 1. 3. 15. 13. 13.
Oke, 13 kali 4 tambah 1. Ya, Pak. Berarti 40. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, ini polanya lebih sulit lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kan selisihnya kalau kita perhatikan 1. Di sini selisihnya berapa? 3. Ini selisihnya? 3, 9. Selisihnya? 27. Oh, tadi kan 1 adalah 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 9 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3. Berarti berikutnya selisihnya berapa Bapak Ibu? 81. 81. Selanjutnya selisihnya? 243. 243. Berikutnya? 729. Oke, satu lagi deh. 1024. Yakin? Kali 3? Bilangin 7. Oke, 2187. 2187. Iya, 2187. 7 bilangnya, Pak. Iya, mohon maaf. Oke. Oke. Nah, 2187. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. Kalau mencari suku berikutnya, di sini 40 tambah 81. 121. 121 tambah 243. Nah, berapa tuh Bapak Ibu? 364 ya. Nah, selanjutnya tambah 729. Wah, makin banyak lagi nih Bapak Ibu. Berarti 10, 90 ya. 10, 93. Oke. Dan seterusnya lah ya. Nah, karena di sini sampai suku ke-8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, cukup sampai 1093. Oke, berarti pernyataan 1 Bapak Ibu. Banyak segitiga hitam pada tahap ke-4. Nah, tadi kita sudah punya rumusnya. Untuk segitiga hitam, tahap ke-N adalah 3 pangkat N-1. Berarti kalau tahap ke-4, jadi suku ke-4. Gitu ya. Jadi 3 pangkat 3 pangkat 3, Pak. Iya, 3 pangkat 3 kan 27. Jadi pernyataan 1 benar. Oh, auto naik asam lambung, siapin obat lambungnya. Oke, pernyataan 2. Banyak segitiga hitam pada tahap ke-8. Berarti U8. Ini kan jadi 3 pangkat 7. Tadi 3 pangkat 7 berapa Bapak Ibu? Ada yang hafal? Ini tadi 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 729. Oke. 729 itu 3 pangkat 6 Ibu. 2187. Nah, yang ini ya. Nah, jadi 2187. Sehingga pernyataan 2 salah. Kalau 3 pangkat 6 baru 729. Oh, diawali 3 pangkat 0 ya Pak? Lupa. Iya, betul Ibu. Nah, untuk segitiga putih pada tahap ke-6. Ya. Oke, segitiga putih pada tahap ke-6. Berarti ada berapa Bapak Ibu? 121. Oke, 121. Berarti yang ini ya. Oh, ini benar. Lupa ke checklist. Nah, jadi banyak segitiga putih pada tahap ke-6 adalah 121 segitiga. Nah, ini saya warnain juga, warna kuning. Nah, untuk pernyataan ke-4, segitiga hitam pada tahap ke-N. Oh, ini sudah jelas tadi ya. Dapat 3 pangkat N-1. Nah, selisih banyak segitiga hitam dan putih pada tahap ke-8. Nah, tadi pada tahap ke-8, untuk segitiga hitamnya ada berapa? Yang ini ya, 2187, bukan. Kalau yang putihnya ada berapa Bapak Ibu? 1093. Oke, 1093. Nah, berarti tinggal kita cari selisihnya. 2187, ini langsung kita kurangin di bawahnya aja ya. Berarti 1093. Nah, kita kurangi. Berarti di sini 4, 9, 9, 1. Oh, berarti salah. Salah. Iya. Jadi yang benar pernyataan 1, 3, dan 4 gitu ya. Sampai sini ada yang sudah nyerah
ke kamera. Mohon izin, Pak. Mohon izin Lambaikan tangan. bertanya, Oh Pak. ya, Mohon silakan izin Pak bertanya. Hidayat. Pak, dari tadi Jadi, aja udah nyerah, Pak. mohon izin bertanya, Pak. Pada Jadi untuk mual, nomor pada ini mual. sebenarnya saya lihat Pada mual nih. indikatornya Pusing, hanya Pak, geometrik. Tapi kalau saya lihat geometrik di sini ada yang putih dan ada yang hitam. Kalau hitam sih nggak masalah ya. Tapi kalau putih di sini bervariasi dan udah agak level tinggi. Jadi kalau usul saya sih soal ini hanya Sampai PG aja ya. biasa aja, Oh, jangan gitu. PG kompleks. Jadi hanya satu pertanyaan saja. Jadi Oke. Bapak Ibu guru mapel tuh dan angkanya juga sampai mungkin suku ke-5 atau suku ke-4 aja gitu, jangan sampai ke 9 ke 10. Iya. Karena memang rumusnya agak tinggi. Terima kasih, Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Hidayat. Nah, itu mungkin itu sedikit masukan. Ini yang ngerti rumus guru matematik, yang lain mah enggak kayak Oh, gitu. oke. Nggak apa-apa Pak Hidayat, besok kita belajar sama Pak Hidayat baik ya. Betul. Nanti kita buatin videonya ya, Bu ya. Bacain komen-komen aja, Pak, kocak-kocak. Oke, yang nyerah silakan lambaikan tangan tuh katanya. Ayo. Susah Papa, susah. Lupa, mendeng. Lanjut Pak, lanjut semangat. Lanjut Pak. Semangat ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kita Lanjut lanjut. guru matematika. Nah, nomor 5. Nomor 5, apakah ada yang sudah dapat hasilnya? Boro-boro. Boro-boro. Yang D. Oke, nah di Tematik sini lagi. ada Silahkan terus. peluruhan. Guru matematik jangan nyerah. Oke, jangan menyerah. Jalan masih panjang. Pangkatnya kurang jelas tuh Pak. Oke, siap. Saya gedein dikit lah ya. Enggak, ditemin pangkatnya. Rumusnya itu. Pangkatnya. Oke, berarti saya tulis ulang lah ya. Iya, apa misalnya tuh? NT. Oh, NT bukan aneh ya. NT. N0 dikali setengah pangkat T kecil. Dibagi T besar pangkat atau T setengah. Ini adalah peluruhannya ya, T setengah itu. Oh, seperti ya. Oke, terus Pak. Oke. Pak Rahmat izin bicara boleh ya? Oh ya, boleh Ibu. Punten Pak. Ini menurut saya ya. Oke. Ini kan kami guru-guru diberikan UKG literasi dan numerasi ya. Pikir saya itu bisa dilakukan oleh semua mata pelajaran, semua fak yang ada. Jadi kalau standarnya demikian, menurut saya Pak, ini terlalu tinggi gitu. Oke. Mungkin nanti tinggal saya usulkan untuk diturunkan. Saya bisa kerjakan hanya guru matematika. Oke, siap. Itu aja ya Pak. Makasih. Ya, yang nggak ada rumus-rumusnya lah. Kalau bisa pakai yang standar pakai nalaria Pak, karena UTBK saya lihat ponakan saya ngerjain tuh masih bisa pakai nalar. Oke. UTBK itu numerasinya ke nalaria begitu. Oke. Makasih Pak. Oke, terima kasih usulannya Ibu. Iya, ada lagi Ibu, silakan. Bapak. Aman lah ya. Oke, mungkin untuk soal-soal berikutnya mudah-mudahan cuma nalar saja gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada peluruhan. Peluruhan waktu luruhnya, nah diketahui adalah 5,27. Nah, di sini waktu peluruhannya atau waktu paruhnya 5,27 tahun. Jadi bisa dilihat di tabel Bapak Ibu. Nah, awalnya ada 100%. Nah, kemudian meluruh menjadi 50%. Jadi dari 10 gram menjadi 5 gram. Nah, kemudian meluruh lagi, artinya kan karena di sini pangkat rumusnya setengah, berarti setengahnya lagi menjadi setengahnya lagi dan seterusnya gitu ya. Atau kalau tadi mengikuti pola geometri Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini kita lihat apa nih? Umur fosil. Waktu paruh umur fosil atau makhluk hidup yang telah mati, yaitu menggunakan dari isotop karbon atau C14. Oh, ilmu fikih zatmal, ilmu faraid. Waduh, lebih berat lagi Bu ya. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam. Nah, jadi di sini sebenarnya tinggal kita substitusi ke rumusnya Bapak Ibu ya. Ini langsung aja kita langsung lihat soalnya. Pada saat ditemukan, nah massa unsur karbon tersisa, nah ini sisanya yaitu 1,5625%. Yang ditanyakan kira-kira umur fosil tersebut, nah berapa Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini ini kalau kita masukin tadi ke rumus NT, bukan rumus aneh gitu ya. Jadi NT-nya 1,5625%.
harus sama dengan N0. N0 kan tadi 100% Bapak Ibu ya. 100% atau 1 lah ya. Nah, ini setengah pangkat. Waktunya yang kita belum tahu, umur fosilnya. Nah, dibagi. Tadi waktu peluruhannya. Waktu peluruhan untuk tubuh makhluk hidup ada 5.730. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang sudah pusing? Nah, ini tensi Pak, aduh. Pusing banget Pak, nggak ada yang nyantol satupun. Pusing semua Pak, pusing semua. Oke, siap. Lanjut Pak. Nah, ini 1, Biar pusingnya cepet hilang. oh siap. Nah, ini kan kalau mau kita sederhanakan lagi 1,56 jadikan 1,56% itu sama dengan setengah pangkat berapa? Betul, Kan? iya. Nah, nanti tujuannya ke situ. Jadi nanti jadi dapatnya T. Iya, betul sekali Bu. Nah, ini kan sebenarnya setengah pangkat Guru berapa? matematik. 6. Oh, Bukan. 6. Aku bukan guru matematik, Pak Mus. 5, 7, 3. Suka matematik. Karena basisnya sudah sama-sama setengah, bilangan pokoknya. Berarti kan selanjutnya tinggal kita samakan pangkat. Coret. Iya, setengahnya dicoret boleh. Ya. Nah, pangkatnya harus sama berarti ya. Ya, sama. Nah, jadi 5, 7, Kali. 30. Berarti T-nya ya 3 kali. 30 kali 6. Ya. Nah, jadi 34. 34, 380. Jadi yang D. Oke, ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Jawaban saya kemarin itu Pak, tapi nggak pakai ngitung. Oh gitu, wah mantap tuh. Hebat banget, nggak pakai ngitung bener. Siap, berarti jago nembak Bu ya. Hitung kancing Pak. Oh, itu boleh tanya? Ya, silakan Ibu. Ya, ada trik cepat nggak Pak untuk ngitung 0,015625 biar jadi setengah pangkat 6. Trik untuk menghitung cepat. Siap. Terima kasih. Oke. Nah, ini kan berarti kan sama aja sebenarnya 0,5 pangkat Ibu ya. Setengah itu kan 0,5 Ibu ya. Setengah kan 0,5. Nah, ini sama aja sebenarnya dari 5 pangkat Ibu ya. Saya ngitung ini pakai rumus. Oke, halo. Halo Bu Rida. Oke, iya. Mohon izin Pak, mohon izin. Ya, silakan. Awalnya saya tadi berpikir bukan setengah pangkat, saya pakai logaritma tadi karena kan saya nggak ngerti 0,015625 itu setengah pangkat 6 karena kita ngajarkan di sekolah hanya setengah pangkat 3, setengah pangkat 4. Oh jadi, iya. Saya pakai logaritma ini. Pakai logaritma apakah bisa Pak? Kalau pakai logaritma berarti nanti kita merubah dari eksponen menjadi bentuk logaritma gitu Pak ya? Sebenarnya bisa aja. Bisa sih Pak Dayat, tapi tambah susah kayaknya. Betul. Takutnya yang bukan matematikanya. Buat kita tambah susah. Iya. Anak-anak ini setengah buat eksponen. Pakai eksponen aja. Ya, eksponen aja Pak Dayat. Nah, mungkin bingungnya setengah pangkat 6-nya dari mana? Bisa jadi dari coba-coba, dari mana gitu Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Pak, boleh usul nggak Pak? Ya. Untuk tersisanya jangan pakai desimal, tapi pakai 1 per berapa, misalkan 1 per 64, 1 per gitu ya. Lebih enak ngelihatnya Pak ya. Oke. Ya, baik. Ya, nanti coba sampaikan. Intinya kan semua dari soal ini disederhanakan gitu Pak ya. Biar enak kerjainnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Oke, aman? Aman. Amin. Lanjut. Nomor 6. Oke. Olahraga basket. Wah, ini tentang basket. Apa lagi? Nah, jadi di sini Chandra. Wah, mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Chandra adalah seorang atlet basket di sekolahnya, tinggi badan 1,9, mampu memasukkan bola ke dalam keranjang yang memiliki ketinggian 3 meter, jarak keranjang atau tiang keranjangnya, yaitu 3 meter dari tempat Chandra berdiri. Diketahui lintasan bola membentuk parabola
Nah, di mana ketinggiannya mencapai titik maksimum pada ketinggian 4 meter yang berjarak 2 meter dari tempat Chandra berdiri. Gitu ya. Nah, berdasarkan informasi di atas yang kita peroleh apa di sini Bapak Ibu? Berarti kan yang pertama titik puncak Bapak Ibu ya. Atau TP lah, titik puncaknya. Kalau kita anggap si Chandra titik asal atau 0,0, berarti titik puncaknya ketinggiannya 4 meter. Tinggi itu kan Y, jaraknya adalah X, berarti jadi 2,4. Nah, ini titik puncak. Bolanya ada di titik puncak gitu ya. Kemudian kalau lihat dari panjang bolanya, ada yang tahu Bapak Ibu? Jaraknya 3, tingginya 3. Oh, berarti 3,3. Nah, kalau diketahui titik puncak dan titik lainnya, berarti kan kita bisa cari persamaan para bolanya. Ada yang masih ingat rumus mencari persamaan parabola kalau diketahui titik puncak dan satu titik lainnya Bapak Ibu? Berarti Y sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Ada yang sudah ingat? Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, jadi tinggal kita substitusi. Oh, puluhan tahun silam. Oke. Nah, berarti di sini kita buka lagi memori yang lama terpendam. Lupa, Pak. Lupa ya, oke. Nah, berarti di sini tadi titik puncaknya ya tinggal kita substitusi Bapak Ibu. Jadi A X min X puncaknya adalah 2, Y puncaknya 4 ya. Wah, ada yang sudah stres nih. Ya diketahui melalui, nah tadi yang keranjangnya melalui titik gitu ya, 3,3. Nah ini kita substitusi Bapak Ibu ke persamaan di atas, berarti Y-nya ganti 3, oke, X-nya ganti 3, berarti kan jadi 1 ya, jadi A ditambah 3, ditambah 4, sorry. Berarti A-nya adalah negatif 1. Terus bisa mengerjakan ternyata sama aja. Oke. Nah, kalau A-nya negatif 1, berarti persamaan parabolanya menjadi negatif dari X min 2 kuadrat ditambah 4. Ini adalah persamaan parabolanya. Sampai sini ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Pak, mau bertanya. Ini kan berarti ngerti, Pak. Diasumsikan bolanya masuk keranjang. Ya. Kalau bolanya tidak masuk keranjang berarti kan tidak melalui titik 3,3 ya, Pak? Kan di situ diketahui dilemparkan Chandra sebentar mampu memasukkan bola. Berarti kan artinya bolanya kita asumsikan masuk Ibu ya. Oh, baik. Baik. Di situ ada kata-kata mampu memasukkan bola ke dalam keranjang. Berarti kita asumsikan masuk bolanya. Jadi melalui titik tersebut gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut lah ya. Nah, untuk pernyataan satu Bapak Ibu, pada saat ketinggian bola maksimum jarak bola dengan tiang. Tadi jarak bola ini kalau misalkan saya buat seperti ini kita anggap ini si Chandra atau siapa? Oh, Chandra betul ya. Nah, ini kita anggap si Chandra gitu ya. Ini si Chandra. Nah, ini tiang bolanya ada di sini. Ini tiang bolanya. Jaraknya 3. Di sini 3. Chandranya berarti kita anggap titik asal lah ya, 0. Ketinggian maksimumnya tadi 4,2. Nah, ini kita nggak tahu gambarnya seperti apa. Nah, ini misalkan ini keranjangnya ada di sini 3,3. Oke, ini ketinggiannya 2. Nah, di sini 2 gitu ya. Nah, untuk pernyataan 1, jarak bola, ini bolanya, terhadap tiang. Nah, jarak bola ke tiangnya berapa, Ibu? 1 gitu ya. 1. Iya, jadi pernyataan 1 benar gitu ya. Nah, untuk pernyataan 2, jarak bola dari tempat Chandra berdiri ketika ketinggian bola
mencapai 3,75 meter adalah 2,5 meter. Nah, untuk pernyataan 2, nah ini kita substitusi ke rumus yang tadi sudah kita peroleh Bapak Ibu. Nah, berarti diketahui ketinggian itu adalah Y. Jadi 3,75 sama dengan, nah ini untuk pernyataan 2 Bapak Ibu. Sama dengan min X min 2 dikuadratkan ditambah 4. Yang kita cari adalah jarak bola dari tempat si Chandra atau X-nya Bapak Ibu. Ya. Iya. Berarti X min 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 0,25. 0,25 itu kan kalau kita akarkan. 0,5. Iya, 0,5 atau setengah boleh. Mau setengah 0,5 sama. 2,5. Iya. 2,5. 2,5. Sehingga pernyataan 2 betul. Nah, untuk pernyataan untuk pernyataan 2 ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Mohon ini Pak, gambarannya gimana posisi dari 2,5 dan 3,7 biar Bapak Ibu guru itu lebih jelas semuanya. Oh gitu, siap. Berarti kalau kita misalkan tadi 2 turun ya? Ini turun. Nah, ada di sini Bapak. Turun ya. Ya. Nah, kurang lebih ada di sini lah ya. Ya. Ini 2,5 ke sini jaraknya 2,5. Nah, seperti itu. Jadi sudah melalui titik maksimum ya, turun. Ya. Walaupun sebenarnya bisa dari awal, tapi kalau dari awal kan berarti kurang dari 2. Kalau dari sini kan berarti kurang dari 2, gitu ya. Jadi sudah melalui. Nggak pakai Pak Rahmat nggak pakai rumus gerakan gerak parabolanya fisika ya? Oke. Ini sebenarnya hampir mirip lah Ibu ya. Nah, ini kan tadi X-2 sebenarnya kalau kita mau lebih aman plus minus gitu ya. Nah, jadi karena akar, ini kan akar itu kan bisa plus akar plus minus. Betul. Jadi X-nya 2,5 atau X-nya 1,5. Nah, karena di sini pernyataannya 2,5 berarti benar gitu. Kalau 1,5 pun benar. Jadi bisa sebelum mencapai titik puncak atau setelah titik puncaknya gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Berarti bisa 2 kemungkinan jawabannya Pak ya? Iya, betul. Yang ketiga kenapa salah ya Pak? Oh, yang ketiga. Jarak iya, kan bisa aja 1,5. Oke. Saat bola berada pada ketinggian akan sama dengan jarak bola dari tempat Chandra berdiri akan sama dengan jarak bola dari tiang. Oke. Nah, jadi kalau 3,75 tadi kan kita punya 2 kemungkinan Bapak Ibu ya. Kalau dia ada di sini, ada di 1,5, jarak bola ke Chandra berapa Bapak Ibu? 1,5. Tapi kalau jarak bola ke tiangnya 1,5 juga bisa benar gitu ya. Nah, ini bisa benar. Iya, Pak. Nah, tapi kalau yang kedua, kalau 2,5, jarak bola ke tiangnya berapa? 0,5. Nah, itu bisa salah. Jadi ada 2 kemungkinan ya kalau untuk. Nah, karena di sini tidak disebutkan nilainya, berarti kita anggap salah Bapak Ibu ya. Untuk pernyataan 3. Kecuali untuk pernyataan 2 kan disebutkan nilainya 2,5. Sudah ada angkanya. Jadi untuk pernyataan 3 akan ada 2 kemungkinan. Jadi pada saat 1,5 tadi betul. Tapi pada saat 2,5 kan dia jadi salah gitu ya. Jadi kan ada 2 kemungkinan sehingga kita ambil kesimpulannya salah. Ini kan sama aja kayak untuk soal tipe-tipe kecukupan data gitu ya. Kalau kita memperoleh hasil 2 kemungkinan tidak unik, nah itu bisa kita anggap salah. Kecuali dituliskan 1,5, oh itu berarti bisa kita anggap benar. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, ada lagi silakan Bapak Ibu. Berarti nomor 3 sebenarnya berapa Pak jarak? Nah, tadi bisa 1,5 atau nih kalau seandainya yang ada di sini pada saat 3,75 berarti kan jarak bola terhadap Chandra sama dengan jarak bola terhadap tiang yaitu 1,5. Sedangkan kalau jaraknya
yang 2,5 yang kita ambil, berarti jarak bola terhadap candera 2,5, jarak bola terhadap tiang kan 0,5 Bapak ya. Jadi kan di situ ada dua kemungkinan. Tiangnya dikasih notasi, Pak. Kenapa Bapak? Tiangnya dikasih notasi, tanda. Oh, oke, siap. AB gitu misalkan. Oke, misalkan Terus AB, jadi nggak gitu bingung ya. Bapak. T gitu, sip. Ini tiang gitu ya. Tiang, nah. Oke. C itu candra. Nah, dijelaskan jadi Bapak Ibu. Berarti patokannya dari candra ya, dari candra patokannya. Iya, betul. Kan jarak bola ke candra sama jarak bola ke tiang, Bapak. Oh, jadi ada dua. Oh, berarti ada dua kemungkinan ya? Iya, karena ada dua kemungkinan, jadi kita ambil kesimpulannya salah. Ya. Nah, kecuali kayak pernyataan 2 Bapak ya, misalkan disebutkan angkanya, jaraknya 1,5, oh itu bisa kita anggap benar. Seperti itu. Oke Pak, ngerti Pak. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Lanjut. Ada yang bertanya rumus yang mana Ibu? Rumus yang ini dari sananya Ibu ya. Dari penemunya, saya bukan yang nemuin, hanya membukakan. Oke. Nah, oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nomor 7. Nah, ini mungkin bisa sedikit lebih sederhana angkanya jawabannya. Kalau ini nalar enak. Nah, ini sudah mulai masuk nalar tadi yang diminta Bapak Ibu ya. Oke. Ini adalah dalam penanganan COVID. Beberapa istilah digunakan, ada ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, OTG, orang tanpa gejala. Nah, bisa dilihat di grafik mulai tanggal 12 sampai 21 Juni. Nah, ini mungkin dari sisi warna pun sudah jelas perbedaannya Bapak Ibu ya. Ini untuk grafiknya muncul nggak waktu TO kemarin Bapak Ibu? Muncul. Ya, muncul Pak, muncul. Takutnya kayak segitiga tadi nggak muncul gitu ya. Oke, kalau muncul alhamdulillah. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada yang warna biru kasus positif, terkonfirmasi positif, yang warna orange pasien meninggal, dan warna abu-abu jumlah pasien sembuh gitu ya. Nah, untuk pernyataan 1, jangkauan itu apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Data tertinggi dikurangi data terendah. Oke. Yang terkonfirmasi positif berarti warna biru. Warna biru tertingginya berapa Bapak Ibu? 130. Oke, yang terendahnya 36. Oke. Nah, ini kan tidak sama dengan 90 ya Bapak Ibu ya. Nah, harusnya 94 gitu ya. Jadi pernyataan 1 salah. Gambarnya muncul, jawabannya enggak kebayang gitu ya. Oke, pernyataan 1 ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu jangkauan? Lanjut. Pernyataan 2, simpangan rata-rata. Nah, ini harus ingat rumusnya. Rumusnya itu simpangan. Nah, simpangan rata-rata ada yang masih ingat Bapak Ibu? Setengah daripada simpangan. Setengah daripada simpangan. Oke, ada lagi yang lain? 1/n akar. Oke. Data dikurangi rata-rata dikurangi data dikuadratkan dibagi n. Salah, lupa. Cuman matematika aja bisa lupa ya, apalagi Iya, apalagi yang lain Bu ya, apalagi yang lain ya. Nah, kurang lebih ini mata kuliah matematika juga ini Pak. Ini apalagi yang guru lain Bu ya. Iya, kalau untuk statistik sudah lupa rumus sudahlah selesai gitu lah urusannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya untuk rumus dari simpangan rata-rata yaitu sigma berarti jumlah gitu ya. Jumlah dari kalau ada frekuensi lebih dari 1 bisa kita langsung kalikan frekuensinya. Dari nilai selisih harga mutlak. Harga mutlak berarti kita ambil nilai positifnya. Dari data ke I dikurangi rata-ratanya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang masih tanyakan tentang rumus? Jangan tanyakan dapat dari mana rumusnya, dapat dari sononya gitu ya, yang nemuinnya. Oke, berarti tinggal kita cari simpangan rata-rata 4 data terendah jumlah pasien sembuh. Yang data terendah jumlah pasien sembuh yang warna abu-abu Bapak Ibu, nilainya berapa saja yang terendah? Ada 10, ada 12, ada 6, ada 6. 6 Pak terendah.
6, 10, 12, 13. Ada 8. 8. 6, 8, 6, 8, 10. 10. 12. Nah, ini adalah 4 data terendah. Berarti di sini ada rata-ratanya. Kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya berapa Bapak Ibu? 9. Oke, 9. 9. Bagi 4, 9. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi ke rumusnya. Nah, berarti 9 dikurangi 6 berapa Bapak Ibu? 3. Berarti ditambah 1, ditambah 1, ditambah 3, dibagi 4. Nah, ini kan jadi 8 bagi 4 Bapak Ibu ya. Berarti 2. Betul, jawabannya betul 2. Jawabannya 2. Itu 1 itu pengganti variabel mana ya? Oke, 6 dikurangi 9, 8 dikurangi 9. X1 dikurang X, Bu. Iya. Jadi dari variabel ini, Bu. Nah, X dikurangi X bar, harga mutlak. Yang negatif ya positif. Mohon izin Bapak. Ya, silakan Bapak. Mohon ini kan Pak disampaikan juga Pak, nilai mutlak itu nanti positif hasilnya gitu loh. Jadi Bapak Ibu guru semua bisa paham gitu loh. Oh iya. Oke, jadi untuk mungkin yang selain mapel matematik, nah jadi harga mutlak, nah ini kan bernilai X. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, artinya harga mutlak X selalu bernilai positif. Gitu. Harga mutlak X selalu positif. Nah, mungkin seperti ini Bapak ya. Jadi kalau kita masukkan nilai X negatif, nah tetap hasilnya positif. Misalkan harga mutlak negatif 2, oh jadi positif 2. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi kalau 6 kurang 9 min 3, berarti ini positif 3 gitu ya Pak? Iya, betul. Atau mau saya jabarkan dulu 3-nya dapat dari mana? Atau boleh ya. Bagus. Oke. Nah, berarti ini kita geser sedikit ke bawah. Pak Hidayat, kelamaan kali. Kasihin guru yang lain, Pak Erik, kasihin guru yang lain. Oh, iya. Nah, jadi yang pertama di sini 6 dikurangi 9 gitu ya. Ditambah 8 kurangi 9, ditambah 10 kurangi 9. Ditambah 12, kurang geser. Iya, ini kita geser dikit lagi biar cukup. Nah, ditambah 12 dikurangi 9 dibagi tadi jumlah datanya ada 4 seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi harga mutlak dari negatif 3, oh jadi positif 3. Positif 3. Dari negatif 1 jadi 1. Kalau dari positif ya udah, tulis saja langsung positifnya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang mau ditanya. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Pernyataan 3. Selisih rata-rata jumlah pasien sembuh dengan jumlah pasien meninggal. Pasien sembuh dan meninggal. Berarti antara warna orange dan warna abu-abu. Apakah lebih dari 1? Ini kan sudah jelas ya, dari selisihnya saja sudah kelihatan lebih dari 1 rata-rata gitu ya. Ada 4, ada 3, 5, wah ada lebih dari 1 semua ya. Tapi kalau seandainya misalkan ada yang masih penasaran, tinggal kita hitung aja. Hitung apanya, nggak usah rata-rata semuanya Bapak Ibu ya. Langsung selisihnya saja. Misalkan tanggal 12 dan 8, berarti kan selisihnya 4. 15 dan 18, oh berarti negatif 3. Jadi kita kalau misalkan jumlah pasien meninggal dikurangi pasien sembuh, kita harus selalu konsisten. Gitu ya. Jadi di sini negatif 3, berarti di sini 5, ini 2, 4. Iya, ada yang ditanyakan Ibu? Silakan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Langsung kita cari selisih dari yang meninggal dan sembuhnya. Ini 4, negatif 3, negatif 1. Langsung kita coret-coret aja gitu ya. Biasanya kan kalau coret-coret semangat gitu. Nah, tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Ini kan 18.
Rata-ratanya 1,8. Nah, udah pasti lebih dari 100. Oke, ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Pak, saya mungkin tanya tapi keluar Ya. dari ini. Oke, boleh. Ada nggak sih Pak acuannya, misal nanti yang keluar itu untuk data itu statistik semuanya atau hanya jangkauan bahan baku? Kemudian untuk bangun itu yang keluar, kalau kemarin kan kayak kerucut terpancung gitu. Misal besok yang keluar silinder atau apa. Atau ya kita harus belajar semuanya. Tapi kan itu susah. Maksudnya ada nggak Pak acuan seperti itu? Oke. Lebih mengerucut gitu Pak, lebih mengerucut. Yang yang keluar apa? Oke. Nah, untuk yang mengerucut untuk statistik. Soalnya bingung juga Pak, soalnya agak tinggi tuh guru yang non matematika. Oke, siap. Nah, jadi yang pasti itu untuk jenis-jenis soalnya sudah jelas Ibu ya. Tadi ada pasti ada. Kemudian untuk bangun-bangun ruang ada. Cuman mungkin kalau seandainya soal yang dikeluarkan di sini terlalu sulit, nanti saya coba sampaikan untuk lebih disederhanakan lagi bentuk soalnya seperti itu Ibu Bapak ya. Iya Pak, karena yang ngerjain guru matematika. Setuju Pak, setuju sederhanakan lagi Pak. Bapak. Oke, ya. Mungkin mohon izin Pak, mohon izin. Kalau untuk simpanan rata-rata mungkin ini agak spesifik matematik. Jadi bagaimana untuk Bapak Ibu guru itu mungkin hanya data terendah, tertinggi, rata-rata biasa. Kalau simpanan rata-rata ini sudah spesifik matematik. Oke. Berarti mungkin hanya yang ditanyakan kayak median, min, atau modus. Ya. Iya, bisa Pak, modus masih ingat Pak, modus. Oke. Median, nilai saya mengerti perasaan Ibu. Iya, yang lebih relevan aja Pak sama kompetensi. Kayaknya modus, Pak. Modus. Oke, yang modus kita ingat Pak. Lebih semangat ya kalau untuk modus-modus. Median nilai tengah, tapi kalau yang lebih spesifik kita iya, baik. kesulitan juga Pak. Iya, saya sampaikan Bu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Oh iya, maaf Pak. Ya. Nanya Pak. Oke, lanjut. Nanti pembahasan ini dikirim ke ini ya Pak, di grup matematika bisa Pak? Ya, dikirim nanti Pak ya. Oke, nanti sama admin ya Bapak Ibu ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini coret-coretannya dikirim Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke, nomor 8 masih dengan grafik yang sama atau tabel yang sama. Nah, di sini banyak hari di mana, nah ini tadi rata-rata. Kalau rata-rata semuanya. Oke, kita coba hitung rata-rata dari jumlah pasien meninggal. Tanggal 12 yang meninggal ada 12. Tanggal 13 ada 15, 11, 12, 6, 17, 13, 12, 13, 18. Oke, dibagi 10 ya. 10. Oh, ini kecoret. Agak bawah dikit. Nah, dibagi 10. Nah, itu jumlahnya berapa Bapak Ibu? Ada yang sudah menghitung? Kira-kira? Astagfirullahalazim. Boleh pegang. Oke, yuk kita coba hitung bareng-bareng yuk. 12 tambah 18. 145, Pak. Hah? 145? Enggak boleh pegang ya dah. Oke, kita hitung ya. 30 tambah 30, 60, 60 tambah 30, 90. 90 tambah berapa nih? Nah, ini 65 ya. Jadi 155. Dibagi 10. 15,5. Iya, 15,5. Nah, yang ditanyakan ada berapa hari yang di bawah rata-ratanya, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 hari. Di mana jumlah pasien meninggalnya di bawah rata-ratanya. Kalau ini aman lah ya, Bapak Ibu ya. Aman nih guru, ini guru bahasa Inggris saya ngerti kalau Aman, begini, Pak. Aman ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya soal-soalnya seperti ini ya, rata-rata. Iya. Setuju. Kurang dari atau lebih dari rata-rata, Pak. Oke, siap. Iya. Oke, ada yang masih ditanyakan atau usulan nomor 8, Bapak Ibu? Aman ya?
Oke, kalau gitu kita lanjut. Nomor 9 ini juga masih tentang rata-rata Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mengatasi pandemi dilakukan testing semasif mungkin. Nah, jika data grafik di atas ini testingnya terhadap 1.000 orang setiap harinya. Nah, maka rata-rata positif rate. Jadi rata-rata yang terkonfirmasi positifnya berapa Bapak Ibu? Nah, berarti kita coba rata-rata, let's go ini. Berarti yang biru ya, Pak? Iya, betul. Yang COVID, Pak, yang COVID ya? Yang biru yang kan? terkonfirmasi positif, yang COVID. Yang COVID kan? Yang biru. Jadi rata-rata yang positif ya. Nah, berarti kan 42. Nah, tadi terhadap 1.000. Ini kalau mau manual dulu seperti ini. 42 per 1.000 ditambah 74 per 1.000 ditambah 36 per 1.000 ditambah 58 per 1.000 ditambah 130 per 1.000 ditambah 62 per 1.000 ditambah 46. Oke, 40. Yang 54 dan 70. Ya. Nah, ini jangan lupa dibagi lagi. Dibagi 10. Karena rata-rata di sini ya. Kita bicara tentang rata-rata. Kok rumusnya aneh, Pak? Kenapa, Bapak? Kenapa nggak tambahin dulu semuanya baru dibagi 10? Iya, bagus gitu, Pak. Bagus Saya saya ditambahin 1.000. dulu. Iya. Terakhir aja bagi 1.000 terakhir aja. 1.000 terakhir aja, Pak. Oh, 1.000-nya terakhir lebih aja cepat, boleh. Iya. Lebih cepat, oke. Kalau gini lebih pusing bacanya. Kejelimet tuh yang lainnya, Pak. Kejelimet. Oh, lebih pusing. Iya. Oke, Lebih boleh. pusing bacanya. Iya, pusing, Pak. Nah, berarti 1.000-nya belakangan aja gitu. Belakangan aja, Pak. belakangan aja, belakangan aja. Iya. Ya, kalau gitu saya hapus 1.000-nya, Pak ya. Ya. Biar nggak pusing. Ya. Karena ngelihatnya udah pusing Bapak Ibu ya. Iya, kasihan. Oke, siap. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan aja. Jumlahin dulu ya. 42 Guru matematika aja pusing, apalagi yang lain, Pak. Baik, Ibu. 58, 130. 30, 62. 62. 46. 6, 40, 54, 70. Oke, 70. Tambahkan dulu, Pak. 70. Oke, kecoret. Tambahin berapa Bapak Ibu? 612. Oke, 612 gitu ya. Bagi 10, 6, iya. Jadi di sini 612. Ya, iya. Per 10.000. Jadi gitu ya. Tadi kan bagi 10, bagi 1.000 lagi gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi per 10.000. Yang ditanyakan dalam persen. Persen kan artinya per 100. Oh, ini coret, Pak. Iya, jadi 6,12%. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Nah, ini guru agama bisa ngerjain soal kayak gini. Amin. Kenapa dibagi 1.000? Nah, karena tadi testingnya terhadap 1.000 orang, betul. Jadi kan tadi kalau saya langsung bagi satu-satu, ini pengennya ditotalin dulu Pak, baru kita bagi 1.000, bagi 10 lagi gitu ya, boleh. Mohon izin Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih makna dari rata-rata positive rate gitu, karena kan di sini pertanyaannya kan yang di garis bawah biru tuh positive rate, mungkin Bapak Ibu guru tuh mungkin masih belum paham apa sih rumus dari positive rate itu gitu loh. Oke, siap. Nah, jadi di sini rata-rata positive rate. Positive rate di sini maksudnya yang kasus terkonfirmasi positif. Nah, kira-kira dari 10 hari ini rata-ratanya berapa Bapak Ibu ya? Kita kan mencari rata-rata, berarti kita jumlahkan semuanya. Nah, tadi terhadap testing 1.000 orang per harinya. Nah, nanti kita jumlahkan. Jumlahnya yang mana, Pak? Oh, yang positif aja. Berarti di sini ada yang pertama dari mulai 42, 74, 36, 58, 130. Yang positifnya saja kita jumlahkan. Nah, kemudian karena dia testing terhadap 1.000 orang, nah setelah kita jumlahkan, kita bagi 1.000.
karena bicara rata-rata, oh ini 10 hari, berarti rata-ratanya kita bagi lagi 10. Jadi pembaginya atau penyebutnya adalah 1000 dikali 10. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi totalnya 612 dibagi 10.000. Yang diminta dalam persen. Nah, persen kan artinya per 100. Kalau per 100 berarti yang atasnya jadi 6,12 per 100. Ya. Ya, Ibu silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang masih? Lanjut. Oke. Begitu kita lanjut nomor 10. OSIS. Sejauh ini yang paling jauh. Oh, ini yang paling jauh. Yang penting tidak di luar Fikri, Pak, ya. Atau di luar Nurul gitu ya. Oke, OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah merupakan sebuah organisasi yang berada di lingkungan sekolah. Nah, ini pemilihan pengurus inti dan seksi-seksinya. Nah, pengurus inti biasanya terdiri dari 4 orang, ya, yaitu ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. SMA Konstanta akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Dipilih terdiri dari pengurusnya, ada pengurus inti dan 2 orang ketua seksi. Nah, ketua seksi dipilih setelah pengurus inti terbentuk. Nah, jadi dipilih dulu pengurus inti, baru setelah itu ketua seksinya dipilih. Pemilihan tersebut diikuti oleh 8 orang peserta kelas 11 dan 2 orang peserta kelas 10 yang kemampuannya relatif sama. Nah, berdasarkan informasi di atas, berilah tanda centang. Pernyataan 1. Banyak cara memilih pengurus inti. Adalah 5.040 cara. Pernyataan 2, banyak cara memilih pengurus. Ini kurang S. Pengurus, nanti saya dimarahin guru bahasa Indonesia. Pengurus inti. Jika bendahara harus berasal dari kelas 10. Adalah 672 cara. Pernyataan 3, peluang terpilihnya pengurus inti semuanya berasal dari kelas 11. Adalah 1/3. Kemudian pernyataan 4, peluang terpilihnya seorang siswa kelas 10 menjadi pengurus inti adalah 1/5. Ya, pakai rumus peluang kita gunakan juga. Nah, peluang terpilihnya 2 orang ketua seksi dari kelas 10 dan pengurus intinya dari kelas 11 adalah 1/15. Oke, kita lihat yang pernyataan 1. Banyak cara memilih pengurus inti. Nah, pengurus inti tadi ada berapa? Ada 4 orang lah ya. Yang pertama adalah ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Sekarang kita lihat calonnya. Ada 8 orang dari kelas 11 dan 2 orang kelas 10. Berarti total calonnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 10. Ada 10. Berarti yang bisa jadi ketuanya berarti kan 10-10-nya boleh dong. Nah, boleh. Setelah 1 terpilih ketua berarti kan jadi 9 yang bisa jadi wakil. Ya. Kemudian 8, 7. Nah, ini kan semuanya tinggal kita kalikan Bapak Ibu. Kalikan. Nah, ini jadi 5.040. Berarti pernyataan 1 benar. Oke, untuk pernyataan 1 ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Aman berarti nggak boleh sama ya, berkurang 1 ya. Iya betul, karena kan sudah terpilih nggak mungkin di nggak mungkin double. Iya, nanti double jabatan wah, bahaya tuh Pak. Oke, kita lanjut pernyataan 2-nya. Banyak cara memilih pengurus inti jika bendahara harus berasal dari kelas 10. Nah, ini ada syaratnya, bendaharanya harus dari kelas 10. Tadi di sini ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Bendaharanya harus dari kelas 10. Calon dari kelas 10 ada berapa? Ada 2. Ada 2. Gitu ya. Jadi langsung aja kita tentukan dulu syaratnya. Karena bendaharanya harus dari kelas 10, berarti yang bisa jadi bendahara hanya 2 orang dari calon tersebut. Nah, karena tadi totalnya 10, berarti ketuanya jadi tinggal 9 orang.
Di sini 8, di sini tuh 7. Sampai sini ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu? Kelas 10 memang bisa jadi ketua, Pak. Kan satu sudah terpilih jadi bendahara kelas 10-nya, Pak. Oh, gitu. Berarti jadi tinggal saya 9 bendahara orang. Iya, saja gitu. Enggak ya? Oke. Nah, jadi karena bendaharanya sudah ditentukan harus dari kelas 10. Berarti dari 10 orang tersebut satunya sudah jadi bendahara. Enggak sisanya, 9 orang gitu, Pak ya. Oke, ngerti. Oke, nah ini pun sama, tinggal kita kalikan saja. Nah, berarti hasilnya adalah 1008 kalau nggak salah Pak ya. 9872. Oke, 72 kali 7 tadi 504 dikali 2. Berarti 1008. Maaf Pak, ya. Itu angka 5040 itu dari mana ya? 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 perkalian Ibu. Ya, ini makanya saya tambahin di sini. Kalikan semuanya Ibu. Nah, gitu ya. Jadi tadi yang kemungkinan jadi ketua ada 10 orang. Kemungkinan jadi wakil 9. Kemungkinan dari sekretaris 8. Ya bendahara 7. Nah, semuanya kita kalikan. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, itu hasilnya adalah 5040. Nah, begitu juga untuk pernyataan 2. Nah, di sini syaratnya kelas 10-nya harus jadi bendahara. Nah, berarti ini kelas 10-nya ada 2 orang. Berarti langsung kita tentukan dulu bendaharanya yang mungkin terpilih ya cuma 2 orang dari kelas 10 tersebut. Hingga dari 10 orang, berarti sisanya ya tinggal 9, 8, dan 7. Menjadi ketua 9 orang, wakil 8. Sekretaris 7. Nah, ini pun sama ya Bapak Ibu. Tinggal kita kalikan saja. Sehingga hasilnya 1008. Berarti pernyataan 2 salah. Bukan 672, tapi 1008 cara. Nah, untuk pernyataan 3, peluang terpilih pengurus inti semuanya berasal dari kelas 11. Oke. Pengurus inti dari kelas 11. Berarti ini kita cari dulu pengurus intinya dari kelas 11. Nah, ini tadi ketua, wakil, sekretaris. Nah, kelas 11 tadi ada 8 orang. Oh, berarti di sini 8, 7, 6, 5. Iya, ini kita kalikan juga. Ini 8, 7, 6, 5. Berarti jadi berapa tuh Bapak Ibu? 1680. Oke. 1980. Oke. Nah, atau kalau ingin Bapak Ibu lebih sederhana, langsung aja kita gunakan tadi ada yang membicarakan rumus peluang gitu ya. Nah, ini langsung kita substitusi aja ke rumus peluangnya. Peluang kejadian adalah banyak kejadian tersebut dibagi banyak ruang sampelnya atau banyak semestanya. Nah, banyak kejadian tadi kan ada 8 kali 7 kali 6 kali 5 yang semuanya pengurus inti berasal dari kelas 11. Sedangkan semestanya atau ruang sampelnya, nah ini kan nomor 1 Bapak Ibu ya. 10, 9, 8, 7. Nah, ini bagi yang malas ngitung kan enaknya tinggal coret-coret aja Bapak Ibu. 8, 7 coret. Nah, 30 dengan 90 ini kan jadi 3. Berarti jadi 1/3. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti pernyataan 3 benar. Ya, ada yang ditanyakan untuk pernyataan 3 Bapak Ibu silakan. Oke, aman ya. Nah, kita lanjut ke pernyataan 4. Peluang terpilih seorang siswa kelas 10 menjadi pengurus inti. Oke, kelas 10-nya 1 orang menjadi pengurus inti. Nah, ini pun sama aja, langsung kita gunakan rumus peluang tadi, di mana banyak kejadian dikali banyak ruang sampelnya. Nah, banyak kejadian karena 1 orang kelas 10 menjadi calon juga, berarti kan sisanya kelas 11 Bapak Ibu ya. Ya, 9. Jadi 9 gitu ya. 9, 8, 7, 6. Sedangkan semestanya berarti kan sama gitu ya. Tadi 10, 9, 8, 7. Nah, ini tinggal coret aja 9, 8, 7-nya.
Nah, 6 dengan 10 sederhanakan. Sama-sama bagi 2. Jadi 3/5. Berarti pernyataan 4 salah. Bukan 1/5. Seharusnya 3/5. Nah, untuk pernyataan 5, peluang terpilihnya 2 orang ketua seksi dari kelas 10 dan pengurus inti dari kelas 11. Nah, pengurus intinya dari kelas 11. Oke, berarti peluangnya, nah ini sama rumusnya. Karena rumus peluang tidak pernah berubah. Yaitu banyak kejadian dibagi banyak ruang sampelnya. Nah, banyak kejadiannya di sini kita bagi menjadi 2 kejadian. Yang pertama pengurus inti dari kelas 11. Berarti kan kelas 11-nya tidak ada 8, 7, 6, 5. Nah, ini pengurus inti. Kemudian ketua seksi dari kelas... Kurang ke bawah, Pak, layarnya. Oh. Kurang ke bawah. Ya, oke. Oke, saya coba kecilin sedikit gitu ya. Nah, jadi banyak kejadiannya. Tadi pengurus intinya kita pilih dari kelas 11, berarti 8, 7, 6, 5. Nah, sedangkan ketua seksinya dari kelas 10. Karena ada cuma 2 kali 1. Dibagi ruang sampel. Nah, ruang sampelnya, nah ini kan ada 6 calon ya Bu ya. 6 calon, 6 posisi. Berarti mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5 gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi ruang sampel untuk soal nomor 5 berbeda dengan nomor 3 dan nomor 4 ya. Karena nomor 3 dan nomor 4 hanya pengurus inti saja. Sedangkan untuk soal nomor 5 pengurus inti dan ketua seksi. Tadi ada 2 orang ketua seksi. Jadi kita pilih 6 orang. Oke, tinggal kita sederhanakan 8, 7, 6, 5 langsung coret aja gitu ya. Nah, 2 dengan 10 jadi 5. Berarti tinggal 1/5 kali 9. 1/45. Sehingga pernyataan kelima salah. Nah, kurang lebih seperti ini cara pengerjaannya Bapak Ibu. Nah, Rahmat mau tanya boleh nggak? Ya, boleh Bapak silakan. Kalau ini kan dia dilangsungin ya antara peluang kelas 10 sama kelas 11. Kalau misalkan dicari satu-satunya peluang kelas 10 saja, kelas 10 boleh. saja, nanti baru digali gitu. Jadi lebih nalar. Kalau itu jadi bingung kenapa harus 10, 9, 8, 7 sampai 5 enggak sampai terakhir gitu. Siap. Nah, berarti kita pisahin Bapak ya. Ya, nomor 5 bisa Pak dan Pak. Oke, jadi yang pertama di sini ketua seksinya dari kelas 10. Nah, jadi di sini ketua seksi dari kelas 10. Ketua seksinya kelas 10 gitu ya. Karena ketua seksi tadi ada 2 posisi, berarti ada 2 kali 1. Sedangkan pengurus intinya kelas 11. Pengurus inti kelas 11. Nah, pengurus inti ada 4. Kelas 11 tadi ada 8 orang. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu Bapak ya. Nah, karena ditanyakan terpilih semuanya, berarti kita kalikan ya. Jadi dan, istilahnya dan. Kalau dan berarti dikali. Kalau atau ditambah. Kurang lebih seperti ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan yang mau ditanyakan atau tambahan. Pak. Ya, Pak Mulawarman silakan. Untuk yang nomor 4 bisa diulangi Pak. Oke, untuk nomor 4. Kalau yang kelas 10 2 orang ya. Kelas 10 kalau nggak salah 2 orang ya. Iya. Nah ini itu kan yang 9 kali 8 kali 7 kali 6 per ini gimana ya? Maksudnya bisa dijelaskan nggak yang hitungan nomor penting? Oke. Jadi untuk yang bagian keempat, peluang terpilih seorang siswa kelas 10 menjadi pengurus inti. Oke, kelas 10-nya tadi kan ada 2 orang Pak ya. Jadi kalau 1 orang masuk menjadi pengurus inti, berarti kan sekarang calonnya ada berapa Pak untuk pengurus intinya? Iya, berarti kan ada 9 Pak ya? 9. Iya, karena tadi kan kelas 8 orang, ada 8. Iya, jadi 8 tambah 1, 9. Nah, sehingga jadi ketua, wakil, sekretaris bendahara,
Nah, ini kan jadi 9. Wakilnya 8, 7, 6 gitu Pak ya. Kurang lebih seperti ini untuk yang bagian atasnya. Nah, sedangkan kalau ruang sampelnya berarti kan pakai yang tadi di awal. Itu 10-10-nya berpeluang menjadi pengurus inti. Seperti itu Pak, kurang lebih. Atau ada yang mau... Pak, boleh nanya nggak? Boleh Ibu, silahkan. Yang nomor 5. Yang nomor 5 itu kan peluang 2 ketua seksi dari kelas 10 dan pengurus inti dari kelas 11. Tapi kenapa sampelnya sama ya? Tetap 10 kali 9 kali 7. Sementara kan ketua seksinya cuman berapa itu? 2 ya? Ya. Ketua semestanya sama, tetap di 10, 9, 8, 7. Oke. Nah, jadi tadi kita punya untuk yang kelima ya, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini ketua, wakil, sekretaris, bendahara nih seksi 1, ini ketua seksi 2 gitu ya. Nah, karena jumlah calonnya ada 10 orang, berarti kan yang mungkin jadi ketua, ini untuk ruang sampelnya Ibu ya, yang ditanyakan ya. Nah, berarti kan ke 10-10-nya mungkin. Yang jadi wakil berarti kan 9, sekretaris 8, 7. Nah ini kan awalnya kita pilih menjadi pengurus inti. Nah ini pengurus inti. Nah 4 orang sudah terpilih sebagai pengurus inti. Nah setelah itu baru sisanya kita pilih untuk ketua seksi. Karena tadi kan awalnya kita pilih dulu pengurus inti, kemudian kita pilih ketua seksi. Sisa yang belum terpilih kan ada 6. Kemudian di sini 5, seperti itu. Nah, ini untuk ruang sampelnya, Ibu. Sedangkan kalau kejadiannya tadi kan kita bagi ya, karena pengurus atau ketua seksinya harus kelas 10. Nah, berarti kan cuma 2 kali 1. Sedangkan untuk pengurus inti, nah, berarti kan kalau kelas 10 untuk ketua seksi otomatis pengurus intinya kelas 11. Seperti itu. Oke, Ibu, ada yang masih ditanyakan? Iya. Sama-sama, Ibu. Ya, Pak Suhendra. Ini mungkin bagi yang ngerti, yang berkombinasi ngerti ya, kenapa 8, 7, 6, 5 kok nggak sampai 4, 3, 2, 1? Karena mungkin diambilnya 4 kan. Oke. Jadi di sini tapi ini makanya ini enggak dikombinasi ini tuh sebenarnya itu konsep kombinasi kan di sini. Oke, kalau di sini sebenarnya lebih tepatnya konsep permutasi. Permutasi. Karena kalau urutan biasanya kan permutasi gitu ya. Oh ya, benar ya. Jadi di sini kita gunakan konsep permutasi. Jadi kalau mau lebih dijelaskan, berarti di sini jadi 10P4 gitu Pak ya. Nah, 10P4, oh berarti 10 faktorial. Nah ini nanti masuk faktorial yang bukan matematik pusing lagi Pak. Takutnya seperti itu, Pak. Nah, jadi ini jadi 10 faktorial per 6 faktorial gitu ya. Ini kalau dari rumus permutasi. Nah, orang bukan matematik itu rumus apa, Pak? Ada tanda serunya gitu ya. Ini rumus faktorial. Nah, mungkin nanti jadi lebih ribet, Pak ya. Tadi kan pengennya lebih sederhana katanya. Seperti itu. Pak Rahmat boleh nanggapin yang untuk nomor 4? Ya, silakan. Kalau untuk nomor 4 sih, kalau yang saya pahamin yang 2 orang itu harus jadi pengurus inti kan berarti ini ya ketuanya misalkan ketua dan wakil itu dari kelas 10, ketua dan sekretaris kelas 10, ketua bendahara kelas 10. Jadi kayaknya kalau hitungan yang nomor 4 seperti ini saya kira keliru. Karena kalau misalnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kan berarti 8 orang kelas 11 tambah 1 orang kelas 10. Artinya maknanya adalah kalau nomor 4, kalau hitungan seperti ini, maknanya adalah berapa peluang yang terpilih jika 1 orang kelas 10 tidak diikutsertakan gitu. Jadi kayaknya nomor 4 saya kurang sependapat seperti itu. Oke, terima kasih. Atau ada yang lain yang mungkin memberikan tambahan? Betul, Pak. Setuju Pak, bahas nomor 4-nya agak rancu Pak. Peluang terpilih siswa kelas 10 gitu loh. Karena kan kita fokus kelas 10, berarti hanya 2 orang. Nah, kenapa kok bisa hasilnya begini Pak?
Oke. Peluang terpilihnya seorang siswa kelas 10 menjadi pengurus inti. Oke, tadi ada 4 posisi, Pak ya. 4 posisi. Jadi oke, berarti mungkin jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara seperti itu ya. 3/5. Ya, atau mungkin dari yang lain ada bisa memberikan tambahan. Silakan pernyataan 4. Siswa kelas 10 menjadi pengurus inti. Oke, kalau saya tadi asumsinya udah masukin aja 1, ternyata nggak bisa seperti itu, Pak ya. Jadi kalau yang saya cerna ini ya, misalnya ketua dan wakil kelas 10, sekretarisnya kelas 11, bendaranya kelas 11, atau ketuanya kelas 10, sekretarisnya kelas 10, wakil sama bendahara kelas 11. Kan cuma nah, 1 seperti orang, itu Pak, sih. Jadi yang pengurus intinya. Kenapa? Pengurus inti kelas 10 cuma 1 orang. Yang satu lagi nggak kepilih, Pak. Yang satu lagi nggak kepilih. Iya. Oke. Atau mungkin yang lain ada tanggapan, dipersilakan. Udah, betul Pak. Udah benar Pak, kan jadi yang dianggap yang kelas 10 1 lagi nggak ikut pemilihan, karena dia nggak bakalan kepilih. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu Pak ya. Kalau misalkan ada koreksi lagi, monggo. Oke, Baik, kalau tidak ada, makasih. bisa dilanjutkan Pak, Bapak, Ibu. Lanjut. Oke, kita lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Nah, ini masih tentang pemilihan. Tadi pengurus inti dan ketua seksi. Nah, untuk nomor 11, nah di sini ada syarat jika asal kelas bendahara dan sekretarisnya tidak sama. Berarti kalau bendaharanya kelas 10, sekretarisnya kelas 11 atau sebaliknya Pak ya. Kalau bendaharanya kelas 11 berarti sekretarisnya kelas 10. Nah, kira-kira peluangnya terbentuk pengurus inti, nah berapa? Oke, kita bagi menjadi 2 kemungkinan. Sini tadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Ini juga sama, ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, kemungkinan pertama sekretarisnya kelas 10, bendaharanya kelas 11. Kemungkinan kedua, sekretarisnya kelas 11, bendaharanya kelas 10, seperti ini. Jadi ada 2 kemungkinan. Karena bendahara dan sekretaris tidak boleh sama asal kelasnya. Berarti kelas 10 dan kelas 11. Oke, yang pertama, sekretarisnya kelas 10. Berarti kelas 10 ada 2 orang. Berarti kan di sini 2. Bendaharanya kelas 11. Berarti ada 8 orang yang punya peluang untuk jadi bendahara. Nah, sisanya kita pilih sebagai ketua dan wakil. Jadi totalnya ada 10. 2 orang sudah mengisi posisi sekretaris dan bendahara, berarti kan di sini 8 dan 7. Nah, begitu juga untuk kemungkinan kedua, sekretarisnya kelas 11, berarti 8 yang mungkin jadi sekretaris. Bendaharanya kelas 10, berarti 2 orang yang mungkin. Sisanya 8 orang tadi, berarti bisa jadi ketua dan wakil gitu ya. Nah, ini kan tinggal kita jumlahkan ya. Sehingga banyak kejadiannya, berarti 2 dikali 8 kali 7 kali 2 kali 8. Nah, ini kalau mau dikalikan boleh, atau langsung kita bagi. Karena di sini ditanyakan peluang. Peluang kejadian, berarti banyak kejadian dibagi banyak ruang sampelnya. Nah, banyak kejadiannya tadi 2 dikali 8 dikali 7 dikali 2 dikali 8. Nah, ruang sampelnya, nah ini kan nggak ada syarat. Yang bisa jadi ketua 10 orang, wakilnya 9, sekretarisnya 8, di sini tuh 7. Ini kan tinggal kita coret-coret Pak ya. 8, 7 coret. 10 dengan 2 jadi 5. Ada lagi yang bisa dicoret? Oh, ternyata nggak ada Pak ya. Berarti hasilnya 2 kali 8, 16, 5 kali 9, 45. Sehingga jawabannya yang delta. Oke, ada yang masih... izin Pak? Ya, untuk boleh. Yang NA itu dijumlahin ya, atas bawah ya? Iya, dijumlahkan. Dijumlahkan ya?
Jadi Iya. dikalikan dulu atasnya, bawah dikalikan nanti dijumlahkan gitu. Betul, Pak. Nanti dibagi dua, dijumlahin, nanti dibagi ruang sampel. Iya, betul. Kalau ruang sampel berarti semuanya bisa masuk ya? Bisa. Oke, Karena makasih. nggak ada syarat, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu untuk nomor 11 yang ditanyakan atau koreksinya? Dipersilahkan. Pak, saya mau nanya. Ya, Ibu, silakan. Itu ada kata-kata ketua seksi dipilih setelah pengurus inti, tapi yang ditulis tadi duluan yang ketua seksi, Pak. Tadi saya lihat. Oh, yang nomor sebelumnya, Ibu ya? Enggak, Pak. Yang nomor sekarang, Pak. Oh, nomor sekarang. Ketua seksi. Mana, Ibu, ketua seksi? Jadi kan pengurus inti aja, Ibu. Itu maksudnya, Pak, begini. Ya. Kenapa yang diisi sekretaris bendahara dahuluan daripada ketua sama wakil? Nah, itu maksud saya, Pak. Maksudnya Makanya itu. saya bingung. Makanya tadi kok ketua seksi yang mana nggak ada ketua seksi. Nah, itu maksudnya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, karena di sini ada syarat Ibu ya. Asal kelas bendahara dan sekretaris tidak sama. Oh, sudah aja nih ya. Nah, jadi karena kelas bendahara dan sekretaris tidak sama, di sini saya bagi menjadi dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, sekretarisnya dari kelas 10, bendaharanya dari kelas 11. Kemungkinan kedua, sekretarisnya dari kelas 11, otomatis bendaharanya harus dari kelas 10, karena harus berbeda antara sekretaris dan bendahara. Nah, jadi untuk soal-soal peluang seperti ini, kalau ada syarat, ya kita utamakan dulu syaratnya. Seperti itu. Nah, karena syarat yang pertama tadi sekretaris dan bendahara tidak boleh sama. Tadi saya bagi jadi dua kemungkinan. Nah, untuk kemungkinan pertama sekretarisnya dari kelas 10. Kelas 10 ada 2 orang. Berarti kan di sini 2 yang mungkin jadi sekretaris. Kemudian bendaharanya dari kelas 11 ada 8. Baru kita bicara tentang ketua dan wakil, Bapak Ibu ya. Nah, 2 orang sudah terpilih jadi sekretaris dan bendahara, otomatis dari 10 calon tinggal 8. Jika yang jadi ketua kemungkinan 8 orang, yang jadi wakilnya 7 orang. Nah, ini pun hampir sama dengan kemungkinan yang kedua, sekretarisnya dari kelas 11, bendaharanya dari kelas 10. Kelas 11 ada 8 orang, sehingga peluang jadi sekretaris 8 orang. Yang berpeluang jadi bendahara 2 orang, karena dari kelas 10. Sisanya ya jadi ketua dan wakilnya. Berarti karena 10 orang, 2 orang terpilih jadi sekretaris dan bendahara, otomatis ketua dan wakil ya 8 dan 7. Seperti itu, Ibu. Jadi bukan dipilih duluan karena emang syaratnya. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Terus NA-nya kenapa 28728, Pak? Oke, nah ini kan sebenarnya kalau mau 1-1, 8 kali 7 kali 2 kali 8 ditambah 8 kali 7 kali 8 kali 2. Itu kan sama, Ibu ya? Pakai tanda kurung aja kali, Pak. Oh, boleh. Ini saya kurungin gitu ya. Takut bingung. Nah, karena nilainya sama ya udah, berarti kita kalikan 2 saja. Seperti itu, Ibu. Nah, ini kenapa enggak saya cari hasilnya daripada repot, enggak, kita enaknya tinggal coret-coret aja ya. Seperti itu, menyederhanakan saja. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nomor 11. Pak, mau konfirmasi berarti syarat dulu yang diprioritaskan baru kata-kata tersebut ya, Pak ya? Iya, betul Ibu. Pak, maaf, boleh nggak Pak kalau misalnya dibantu buat ngitungnya kalau misalnya nggak ada syaratnya Pak, jadi seperti apa? Kalau nggak ada syaratnya yang ruang sampelnya Ibu. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Pak Rahmat. Ya. Kalau antara membedakan kapan ditambah, kapan dikali itu di mana ya Pak Rahmat? Oke, biasanya. Biasanya kan ditambah, dikali yang kita ditambah itu gimana? Oke. Nah, jadi kalau ada 2 kemungkinan, nah itu kita jumlahkan. Sedangkan kalau ada kata penghubung dan, Pak ya. Jadi kalau ada kata penghubung dan, nah ini biasanya dikali. Kalau ada kata penghubung atau, nah ini biasanya ditambah. Nah, jadi untuk pernyataan nomor 11 atau soal nomor 11 ini kan atau, Pak. Jadi sekretaris kelas 10, bendahara kelas 11 atau.
Ini saya tuliskan di sini atau gitu ya. Atau sekretarisnya kelas 11, bendaharanya kelas 10. Jadi kalau ada kata penghubung atau, nah untuk peluang itu dijumlah atau ditambah. Jangan kalau kata penghubungnya dan dikali. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, silakan. Masih berapa nomor lagi, Pak? Ini sampai waktunya habis lah, Pak ya. Kita waktunya sampai jam berapa? 12.30 ya? Atau jam berapa? Jam 12? 12, Pak. Jam 12 ya. Oke, kalau gimana? Masih kita mau lanjut atau cukup sampai nomor 11 saja? Yo, ini aja Pak, jawabannya aja Pak. Oke, untuk Lanjut, jawabannya Pak, aja Pak. kali ya. 12. Nah, untuk 12, kalau yang saya temukan yang A. Oke, sudah dicatat Bapak Ibu? Ya, Pak. Oke, untuk 13 saya temukan yang B Bapak Ibu ya. Ini tadi salah warnain. Yang betul yang B. Nah, ini. Oh, berarti satu. Itu ya, Pak. Satu. Penuh ya, Pak? Enggak penuh, Pak. Hanya 80% dari volume. Dari volume batok itu. Bukan 45. Pak. Iya, 45 betul. Ya ini, makanya bukan yang C. Ya, ya. Yang betul yang B. Pak, mohon maaf yang nomor 12 tadi jawabannya apa, Pak? Oh, 12 yang A, Ibu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, kalau ada yang Pak, boleh ini nggak, Pak? Selain kuncinya dikasih ininya, Pak, dikasih jalan-jalannya begitu, Pak. Jalan-jalan. Nanti biar ngembangin sendiri gitu, Pak. Oh, Cantumkan gitu. caranya kalau ya, Bu. kuncinya aja takutnya nanti nggak ada clue-cluenya gitu loh, Pak. Oh, gitu. Makasih, Pak Rahmat. Iya, sama-sama. Minta caranya, Pak. Oke. Iya Pak Rahmat, boleh dituliskan oleh mungkin hasilnya. caranya nanti dikirim Pak. Oke. Setuju, Ibu. Berarti saya nanti Pak Rahmat. minta waktu buat coret-coret dulu Bapak Ibu ya. Iya, makasih ya Pak Rahmat ya. Izinkan Pak, izinkan. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Oke, kita ya. Nanti sambil Bapak Ibu coba dicari juga, takutnya ada perbedaan jawaban. Oke, kita lanjut nomor Ibu. Nah, ini nomor 14 yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Pak Ustadz Rahmat, izin sholat dulu ya. Oh ya, mangga. Pak Rahmat, halo. Ya, Bapak. Yang nomor 13 tadi bukan C ya Pak ya tadi? Bukan, yang B Pak. Karena 80%-nya Pak. Oh, 80% ya, bukan 100%. Ya, kalau 80%. Pak Heri. Iya, betul. 80% ya, saya betul 100%. Iya. Saya juga antara dua itu. Karena Iya. karamelnya 80%, Pak. Iya. Bukan penuh. Biar gampang ngeluarinnya katanya. Iya. Lanjut, Pak. 14. Oke, lanjut. Tadi 14 yang pernyataan 2 dan 3, Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu? Lanjut ya. Untuk 15 pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 3 benar, pernyataan 4 benar. Nah, ini mungkin agak sedikit rumit ya soalnya ya, karena volume kerucut terpancung itu berbeda dengan volume kerucut biasa, begitu juga luas selimutnya Bapak Ibu ya. Ini saya tuliskan di sini aja rumusnya Bapak Ibu. Jadi volume kerucut terpancung yaitu sepertiga V dikali A. A-nya adalah tingginya. A-nya tinggi. Nah, dikali R besar, R kecil, R besar kuadrat, R kecil dikuadratkan. Sedangkan luas selimut kerucut terpancung yaitu V kali B. B-nya adalah sisi miringnya ya, atau S-nya ya. Nah, ini apa ibaratnya? S itu ini S gitu lah ya. Jadi PB. Garis pelukis. Iya, garis pelukis betul. Saya lupa. Garis pelukis gitu ya. Nah, garis pelukis. Ini luas selimutnya. Itu mungkin untuk rumusnya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah dicatat Bapak Ibu, benar, salah, benar. Sudah. Oke, sudah, kita lanjut. Maaf Pak, rumusnya tadi Pak. Bentar. Boleh. R kecil jari-jari, kalau R besar apa? R besar jari-jari yang besarnya Ibu. Oke.
R kecil Dikirim Pak itunya. Lewat. Ya. Oke. Sudah. Kalau boleh dikirim lengkap Pak. Dengan coret-coretnya. Karena ini udah jam 12 juga Pak. Oke, siap. Nah, berarti mungkin kita lanjutkan dulu aja kan untuk kajiannya Pak ya. Ya. Untuk nomor 16 yang E Bapak Ibu. 64 pot kecil. 17 benar salah. Untuk 18 ini pernyataan 3 saja. Ini harusnya 20,8 bukan 20,08. Iya, 20,08 ya, Pak ya? Iya. Harusnya 20,8 bukan 20,08. Jadi pernyataan 3 saja yang benar. Untuk 19 yang C 3,33. Oke, untuk 20 salah benar-benar salah benar. Pak, maaf kalau misal ada rumusnya, boleh dituliskan rumusnya juga nggak Pak? Sama yang nomor sebelumnya itu ada rumusnya nggak Pak? Oke. Tadi kan yang jawabannya C ya kalau nggak salah ya. Oke, nanti Charlie. saya coba tuliskan rumusnya. Iya, Oke. terima kasih ya Pak. Sama Ibu. Oke, kemudian 21. Nah, ini 21 yang A. Yang pertama saja yang benar. Oke, untuk 22. Nah, ini harga somainya 12.000, harga 22 pasti gampang gue. tinggal Bisa dinalar ini. aja ya. Ini soal ini yang keinget terus Pak. Oh karena gitu makanan. ya, betul. Harusnya untuk Batagor, seperti ini somai, aja Pak. cuanki. Harusnya seperti ini aja Pak. Kalau menghitung uang cepat Pak. Oh gitu ya. Siap. Nah, untuk nomor 23. Nah, ini yang A dan D, Ibu ya. Karena yang untuk C ini salah. Harusnya sama, tidak lebih besar. Bapak mohon maaf untuk soal nomor 22 tadi jawabannya apa Pak? 22. Okay. Kelewat. Somanya 12.000. BDE ya? Iya, BDE. Iya, betul. Baik. Baik, nomor 23 Pak. Oke, 23, 1 dan 4 yang benar Ibu. Apa? A dan D. Ya, A dan D, betul. Nah, untuk 24, CD. CD. Untuk 25D. Dua 26E. Dua 27 yang C. Dua 28 SBS. Salah benar salah. 29A. 30C. 10 atau gimana Pak? Rasanya. Saya orang matematika nggak paham gini. Oke. Nanti dilihat di pembahasannya aja Pak ya. Nomor 30 ini kecepatan sudut ya Pak ya? Kecepatan sudut. Ya. Fisika Pak. Bisa juga dari kecepatan sudut yang berpusat sama yang tidak berpusat itu berbeda ya Pak ya? Nanti dilihat pembahasannya aja Pak ya. Pembahasan Pak. Oh, kita ada berpusat sama. ya. Oke, 31D. 31D ya. Ya. 32D juga. Kamu belajar ya, 33A. Alhamdulillah benar tuh Pak saya. Oh, alhamdulillah. 34B. Itu doang yang inget Pak. Oh, siap Ibu. 34B 1.500 dan nomor terakhir B. 1 dan 3 saja yang Pak 31 aja Pak, 31 Pak. Oh, 31 boleh. Kita lihat 31. Yang delta.
150 ya. Ya. Tolong 29, Pak. Oh, 29 boleh Ibu. 29 yang A. 14.000 juta. 14 juta. Oke, makasih. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya yang bisa kita bahas untuk Pak tadi 35 apa Pak? Oh, 35 Oh, iya. siap Ibu. 35 B. yang B, 35B. Pak Rahmat kasih ke itu ya Pak Rahmat. Halo. Ya, kenapa Bapak? Pak Rahmat kasih ke ketua MGMP atau gimana? Oh, ke panitia Pak Rahmat. nanti saya nanti soalnya adminnya nanti dikirim ke panitia Pak. Ke panitia ya. Iya. Makasih Pak Rahmat. Ya, Semua pembahasannya Pak Rahmat ya. Iya, insya Allah nanti. Caranya Pak Rahmat. Ya caranya betul ya. Jangan jawabannya aja. Rumus-rumusnya. Ya rumusnya. Kalau Pak Dedi sih matematika nggak usah ini nggak apa-apa. Nggak usah. Mudah-mudahan tanggal 14 masih inget ya Pak Bu. Halo. Paling jawabannya Bu. 2 minggu lagi nih Pak. Siap. Muat semua nanti ini. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Pak Rahmat masukkan untuk bisa betul semua ini kayaknya. UKG-nya ini mungkin ini ya, jangan terlalu banyak yang bilangannya kompleks gitu. Oke, siap. Cukup Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Pak Rahmat. Dengan maaf. Kasih Pak Rahmat. Kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat ya, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Lupa penjawabannya Ibu Guru. Kasih ya Pak Haji Rahmat. Dedi. Tanggal 14 Kasih Mbak Uni. semua ya Pak. Bu. Ripat. Hebat.